Meminimalisir resiko, PSSI nggak kirim pemain top timnas Indonesia lawan Manchester United di ASEAN All-Star. Timnas Indonesia dipastiin nggak bakal nurunin pemain utamanya buat gabung ASEAN All-Star lawan Manchester United di Bukit Jalil 28 Mei 2025 nanti. PSSI ogah ambil resiko karena timnas Indonesia punya dua laga super penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan China dan Jepang tanggal 5 dan 10 Juni nanti. Nonton pertandingannya di link di bio. Sementara negara ASEAN yang lain cuma main sekali buat kualifikasi Piala Asia. Timnas Indonesia kudu fokus total buat jaga peluang lolos ke Piala Dunia. Tapi jangan panik dulu, masih ada kemungkinan dua nama yang bakal wakilin timnas Indonesia, Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari. Walau sempet nggak dipanggil Coach Patrick Kluivert bulan Maret kemarin, Asnawi siap adu lari lagi sama Garnacho. Duel panas bakal tetap tersaji meski tanpa skuad utama. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. PSSI tak izinkan Chai Izzes dan kawan-kawan gabung ke ASEAN All-Star. Media Vietnam sebut itu keputusan yang rugikan Kim Sang-sik. Ya, itulah yang ditulis oleh media Vietnam Soha Vien. PSSI sendiri memang tidak mengizinkan sebagian besar pemain penting Indonesia untuk gabung ke ASEAN All-Star lawan MU, karena laga tersebut berdekatan dengan laga Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Namun itu malah dikritisi oleh media Vietnam Soha. Soha menyebut bahwa tak adanya pemain seperti Chai Verdong Hai atau Emil tentu merugikan pelatih ASEAN All-Star Kim Sang-sik. Di sisi lain mereka juga memaklumi akan hal itu karena Indonesia masih dalam misi penting di kualifikasi Piala Dunia pada Juni mendatang. Indo mau kan ikut Malai berpartisipasi dalam rangka ASEAN All-Star melawan Manchester United. Ogah. Doh, yang akan kita lawan tuh Manchester United loh. Tim raksasa Inggris yang sangat terkenal di dunia dengan segala prestasinya, menjuarai Liga Inggris sebanyak 20 kali, juga 3 kali menjuarai Liga Champions. Nanti pemain kita yang bermain melawan Manchester United otomatis kan dilihat oleh seluruh penjuru dunia. Iya, gue kasih pemain gue untuk ikut. Serius loh. Ini Walid minta Martin Paes, Bang G, Mas Hilger, Kevin Dick, Calvin Verdong. Kagak. Tapi Asnawi dan Ferrari. Pelatih tim ASEAN All-Star Kim Sang-sik harus menelan kekecewaan. Lantaran minta Chai Izzes oleh Romeni ikut gabung. Sama PSSI malah dikasih Asnawi dan Ferrari. Lah, kok maksa PSSI? Ya iyalah, pelatihnya pengen pemain yang main di Eropa, bukan yang selebrasi doang di media sosial. Yang bikin ngakak, ini pelatih sampai kelihatan kecewa banget. Menurut lo, siapa yang pantas wakilin Indonesia? Drop di kolom komentar. Bisa bayangin aja ya, Indonesia lagi fokus untuk mengalahkan Jepang, Korea Selatan, Australia. Nanti ada percobaan pertandingan juga lawan Rusia. Ya kalau untuk Bahrain sama Arab kan udah bukan hitungan lagi ya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ada pengakuan dari dua pelatih ini, pelatih Vietnam sama pelatih Malaysia. Gimana nggak aneh, ini negara kan berdua pengen ketemu di Piala Asia. Kenapa yang diserangnya Indonesia gitu? Aturan lo berdua tuh saling war. Kenapa lo serang Indonesia? Patungan berdua. Nah, gue di sini cuma mau ngingetin aja, emang Indonesia itu terlalu tangguh untuk dikalahkan, jadi harus patungan gitu. Tapi kalau mau dipaksa patungan ya nggak apa-apa deh, gini aja. Nanti bikin aja turnamen All-Star ASEAN lawan Indonesia, biar nggak penasaran lagi dan nggak kebanyakan ngomong di media. Nggak, gini aja deh, lolos Piala Asia aja dulu berdua, ntar juga ketemu. Menurut kalian gimana nih Brian Sis tentang kesombongan pelatih-pelatih Vietnam dan Malaysia ini? Tulis di komen dan jangan lupa follow gua. Ide sekelas MU aja disajiin sama All-Star lapis 3. Ini alasannya kenapa nih bisa mundur. Kalau untuk konsentrasi ke Pilun sih nggak mungkin, kan Indonesia doang. Tapi kalau urgensinya ke Piala Asia, emang nggak malu sama Vietnam? Ini MU loh, sekelas Indonesia aja MU nggak mau main. Lo bayangin ada Bruno Fernandes, ada Garnacho, ada Onana, ada Harry Maguire. Pertandingan yang sangat langka, tapi disajiinnya sama pemain lapis 3. Wah, ini kalau begini nih feeling gue yang nonton cuman 2.000 orang nih. Tiket nggak bakal laku. Menurut kalian gimana nih pendapatnya? Banyak yang mundur kayak gini. Apalagi juga kayaknya Ferrari juga nggak bakal dilepas untuk lawan MU. Coba tulis di kolom komentar gimana pendapatnya. Jangan lupa follow gua. Skuad sementara ASEAN All-Star melawan klub papan tengah Liga Inggris Manchester United sudah keluar. Fans timnas yang sebelumnya mengharapkan nama-nama seperti Marcelino, Rizky Ridho maupun Chai Izzes untuk turut bergabung dalam skuad ini mungkin akan sedikit kecewa karena nama yang masuk adalah Asnawi dan juga Muhammad Ferrari. Menurut kalian kenapa ya panitia penyelenggara malah memilih dua nama ini? Kalau menurut saya pribadi sebagai fans timnas ya, daripada kita mengirimkan skuad terbaik kita untuk bertanding melawan klub papan tengah Liga Inggris, lebih baik kita simpan power terbaik kita karena selanjutnya dalam kualifikasi pra Piala Dunia
kita akan menghadapi laga penting melawan timnas China dan juga timnas Jepang. Daripada skuad timnas terbaik kita cedera, gak ada yang mau kan? Guys, JICES menolak bertanding melawan MU. Dikutip dari thiswhy.id, ditolak JICES. FAM tidak akui timnas Indonesia gabung ASEAN All-Star. Kontroversi menggema. Di saat timnas Indonesia lagi fokus di kualifikasi Piala Dunia, ini ada pertandingan MU melawan ASEAN All-Star. Dan mereka mengundang JICES untuk menjadi kapten timnya, tapi ditolak. Karena berdekatan dengan pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Sekedar mengingatkan, jika JICES pindah ke Inter Milan musim depan, mungkin saja dia bisa ketemu MU di Liga Champion. Lagian kan perwakilan Indonesia sudah ada Ferrari dan Asnawi. Cukuplah ya menggantinya. Ditolak JICES. FAM tidak akui timnas Indonesia gabung ASEAN All-Star. Kontroversi menggema. Akhirnya udah diumumin kalau Asnawi, Mangkualam, dan Muhammad Ferrari yang akan mewakili timnas Indonesia di ASEAN All-Star. Jadi Bang J itu udah resmi menolak ya untuk ikut di ASEAN All-Star dan dia lebih fokus untuk timnas Indonesia untuk membela negara Indonesia kita. Jadwalnya itu bisa dibilang kan ini mepet banget ya. Garuda Calling sama ASEAN All-Star. ASEAN All-Star itu lawan Manchester United itu pada tanggal 28 Mei. Nah, sedangkan timnas Indonesia itu akan bertanding tanggal 5 Juni. Sebelum 5 Juni ada pertandingan persahabatan juga kemungkinan. Mepet banget guys, mepet banget, riskan. Bisa cedera Bang J, dan ini udah keputusan yang sangat-sangat oke banget gitu loh. Daripada hal-hal yang nggak penting, ya bukan nggak penting ya. Lebih penting yang mana gitu. Kita harus memprioritaskan sesuatu yang lebih prioritas. Federasi Sepak Bola Malaysia FAM kembali menjadi sorotan tajam setelah secara implisit itu tidak mengakui keterlibatan timnas Indonesia dalam pembentukan tim ASEAN All-Star yang akan menghadapi Manchester United pada Mei 2025 mendatang. Masa bodoh ya sama federasi Malaysia itu nggak diakui. Ya udahlah, Iri bilang bos, negara tetangga nih selalu aja cari perkara ya guys ya. Iya kan? Kayaknya kebelet banget. Udahlah, itu kan di Malaysia kan katanya jago tuh. Ada pemain kelas dunia, ya kan? Di timnas Malaysia. Udah pakai itu aja negara lu, nggak usah pakai negara kita. Pusing. Punggung Indonesia nih lagi berat nih, ya. Lagi mau gendong-gendong. Ya, lagi mau gendong-gendong ASEAN nih. Ya, biar lulus Pildun. Biar lu semua tuh bangga gitu loh, ya kan? ASEAN nih diwakilin Indonesia, ya kan? Malaysia. Daripada lu ngarur ngidul lu mau nih kita kalah, ya kan? Lu udah kalah, tambah lagi kita kalah, gimana nih? Baguslah Bang J. Semangat, kita fokus aja dulu untuk Pildun 2026. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM gusar jelang laga Manchester United melawan ASEAN All-Star. Kenapa gusar? Begini, FAM bekerja sama dengan AFF, Federasi Sepak Bola ASEAN, dan Manchester United untuk melakukan pertandingan uji coba, yaitu antara MU dengan ASEAN All-Star. Jadi semua pemain dari ASEAN itu dikumpulkan untuk melawan MU. Nah, yang membuat gusar adalah keinginan FAM bahwa Indonesia mengirimkan pemain intinya yang ada di timnas sekarang ini. Salah satunya yaitu JIJ, sang kapten ya. Tapi ditolak oleh PSSI. Bukan ditolak ya, istilahnya pemainnya juga kayaknya tidak berkenan. Apa sih nih? Nah, lalu dikirimnya Asnawi dan Muhammad Ferrari. Ya cukuplah kalau kata saya mah gitu kan. Karena beberapa alasan. Pertama, laganya tanggal 28 Mei 2025 itu berdekatan dengan laga timnas Indonesia melawan China. Hanya selang beberapa hari aja. Jadi dikhawatirkan ada pemain yang cedera, takutnya begitu. Dan lagi sebelumnya ada laga uji coba timnas Indonesia melawan Jerman. Jadi mana ini yang lebih dipentingkan, melawan MU apa melawan Jerman? Ya jelas kita harus lebih memprioritaskan pertandingan antar negara dong. Iya nggak? Iya dong. Jadi cukup Asnawi dan
Muhammad Ferrari. Lagi pula kan Asnawi sudah membuktikan bisa mengantongi Garnacio waktu timnas Indonesia melawan Argentina. Nah, Garnacio sendiri kan pemain MU sekarang ini kan, jadi mereka akan bertemu kembali di laga nanti. Nah, itu nggak usah gusar, cukup ya kan. Nah, jangan takut nggak laku tiketnya. MU kan cukup terkenal di Asia Tenggara, masa nggak ada yang beli tiketnya? Fans MU di Malaysia juga kan pastinya banyak gitu. Jadi ya nggak usah mengandalkan timnas Indonesia untuk penjualan tiket. Ya walaupun banyak juga penduduk Indonesia di sana, tapi dengan adanya Asnawi dan Ferrari cukup mewakili nama Indonesia di sana. Ya saya kira sih seperti itu. Jadi lanjutkan saja agendanya dan timnas Indonesia melanjutkan agendanya sendiri. Begono. Oke, salah. Bro, timnas Indonesia keberatan mengirimkan pemain mereka ke ASEAN All-Star yang menjalani laga persahabatan dengan Manchester United tanggal 28 Mei mendatang. Pasalnya, timnas Indonesia masih fokus dalam menghadapi lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia. PSSI mengonfirmasi hanya mengirimkan 2 nama saja untuk ASEAN All-Stars, yakni Asnawi dan Muhammad Ferrari. Sementara pelatih Kim Sang-sik menginginkan nama seperti Jay Itzes, Tom Hai, dan Ole Romani. Sayangnya dalam pemanggilan tersebut, ada kontroversi terjadi. Kontroversi yang dimaksud adalah soal potensi pemain Indonesia yang nantinya bisa dipanggil. Padahal di waktu yang hampir berdekatan, timnas Indonesia juga akan bermain melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia di Gelora Bung Karno 5 Juni mendatang. Jay, Hei, dan Ole tidak akan kemana-mana. Itu cuma laga persahabatan nanti, malah pemain kita yang cedera, ujar Erick Thohir. Ada-ada aja nih Kim Sang-sik. Tanggapan kalian gimana, geng? Coba komen. Gara-gara tak turunkan Jay Itzes, FAM tak akui keterlibatan timnas Indonesia di ASEAN All-Stars. Diketahui, Indonesia hanya mengizinkan Asnawi dan Ferrari untuk ikut terlibat di laga ASEAN All-Stars versus Man United pada tanggal 28 Mei mendatang. Nama Jay Itzes sendiri banyak diharapkan bisa gabung di pertandingan itu, namun itu tak jadi. Lantaran memang dirinya sangat dibutuhkan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tanggal 5 Juni. Dilansir dari diswai.id, tak bergabungnya Jay Itzes membuat Federasi Malaysia sedikit geram. Masih dari Diswai, Ketua Kompetisi Federasi Malaysia, Firdaus Muhammad, menganggap bahwa Indonesia tak diundang secara penuh dalam proses pembentukan tim ASEAN All-Stars, meski sudah ada nama Asnawi dan Ferrari di dalamnya.